Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengde Paulandari dari kelas 12 RPL 3. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas PWDPB tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Nah, yang pertama di sini ada konsep aplikasi perangkat bergerak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep aplikasi perangkat bergerak, yaitu sistem operasi harus dirancang secara fleksibel sehingga para software developer lebih mudah menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang canggih. Selain berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software, ponsel seperti keypad, layar, phonebox, baterai, dan koneksi ke jaringan, sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi dapat berjalan stabil dan konsisten. Nah, di sini terdapat 5 karakter perangkat mobile. Yang pertama yaitu ada ukuran yang kecil. Dalam artian perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil, konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan mobilitas mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu ada memori yang terbatas. Dalam artian memori yang terbatas yaitu perangkat mobile juga memiliki memori yang sangat kecil, yaitu primary RAM dan secondary disk. Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang memengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat lain. Dengan pembatasan jumlah dan memori, pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber daya yang mahal ini. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ya ada daya proses yang terbatas. Dalam artian juga daya proses yang terbatas itu sistem mobile tidaklah setangguh desktop. Untuk ukuran teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang memengaruhi status dari sumber daya ini. Contohnya, hard disk dan RAM dapat Anda temukan dalam ukuran yang pas dan kemasan yang kecil. Nah, yang keempat yaitu ada mengonsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile menghabiskan sedikit gaya dibandingkan dengan mesin desktop. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan di mana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada masa hidup yang pendek. Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik. Sebagian besar dari mereka selalu menyala. Nah, contohnya yaitu contoh kasusnya ialah sebuah handphone. Nah, handphone booting dalam hitungan detik dan sebagian besar orang tidak mematikan handphone mereka bahkan ketika malam hari. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai konsep aplikasi perangkat bergerak, di sini ada sistem operasi perangkat bergerak. Nah, di sini terdapat beberapa macam sistem operasi perangkat bergerak. Yang pertama yaitu ada Japa. Mungkin sebagian orang besar telah mengetahui sih apa sih itu Japa. Nah, Japa digunakan untuk kapabilitas aplikasi dari pihak ketiga. Namun, tidak semua handset yang telah mendukung Japa ini juga akan mampu mendukung aplikasi yang sama, karena hal ini terkait dengan sistem dan hardware yang bersangkutan. Jadi, kelebihan dari perangkat mobile Japa yaitu sistem operasi ini ialah membutuhkan memori dan prosesor yang relatif kecil. Kelemahannya yang paling utama adalah belum support multitasking, dalam artian beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Oleh sebab itu, ponsel tersebut tidak memiliki tombol untuk swipe application atau gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada Symbian. Symbian merupakan perusahaan independen hasil kolaborasi vendor-vendor raksasa pada saat itu, yaitu contohnya seperti Ericsson, Nokia, Motorola, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya setelah itu setelah ada Japa dan Symbian,
Di sini terdapat Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi seluler yang ditawarkan oleh Microsoft. Sistem operasi Windows Mobile dimulai Pocket pada PC 2000, kemudian Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, dan Windows Mobile 6. Versi terbaru yang dikeluarkan oleh Windows Mobile yaitu Python yang didasarkan pada Windows Embedded CI 6.0 dan diharapkan dapat mengintegrasikan versi smartphone. Nah, selanjutnya setelah ada Windows Mobile, di sini ada MXI, yaitu Motion Experience Interface. Adalah sebuah sistem operasi mobile yang universal. Jadi, pada tahun 2004, perusahaan solusi Nikrabel meluncurkan sistem operasi mobile universal yang menciptakan informasi dan extended selama dalam perjalanan yang setara dengan kekuatan PC. Selanjutnya yaitu setelah ada Windows Mobile dan MXI, yaitu ada WebOS, yaitu atau Bada OS adalah sistem operasi mobile untuk perangkat smartphone dalam komputer tablet. Bada OS dikembangkan oleh salah satu vendor terbesar di dunia, yaitu Samsung Electronics. Bada OS diperkenalkan pertama kali pada Mobile World Congress tahun 2010 untuk aplikasi di ponsel Samsung Web 58500, termasuk aplikasi game yang diciptakan oleh Gameloft. Nah, selanjutnya yaitu ada WebOS. WebOS diperkenalkan pada tahun 2009 yang identik seperti operasi mobile untuk beberapa perangkat ponsel, smartphone, dan komputer dan tablet. WebOS berbasis Linux Camel yang awalnya dikembangkan oleh Van, namun kemudian diakuisisi oleh Hewlett yang kemudian lebih dikenal dengan HP dan WebOS. Selanjutnya, setelah ada Bada OS dan WebOS, di sini ada Migo. Apa sih Migo itu? Nah, Migo adalah sebuah sistem operasi mobile yang berbasis Linux dan sebuah proyek open source alias gratis. Migo dikembangkan untuk berbagai perangkat keras seperti netbook, komputer, tablet, desktop komputer yang berbentuk lebih kecil, in-files information device atau perangkat information dalam kendaraan, smart TV, smartphone, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada FarmOS. FarmOS diperkenalkan di tahun 1996 yang awalnya dikembangkan untuk perangkat ponsel PDA. Apa sih PDA itu? Personal Digital Assistant. FarmOS kemudian dikembangkan dengan touchscreen-nya berbasis Graphical User Interface. Ciri khas dari PDA yang disokong oleh FarmOS adalah interface yang menampilkan short menu. Di sini ada BlackBerry OS. BlackBerry merupakan BlackBerry OS sebagai sistem operasinya. BlackBerry OS dikembangkan oleh Research in Motion (RIM) untuk BlackBerry. Perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini di awal kemunculannya BlackBerry Bumi dengan layanan push email dan sebagai smartphone yang sukses di pasaran. Versi terakhir dari BlackBerry OS adalah BlackBerry OS 7. Salah satu smartphone andalanya BlackBerry Carper 9380. Indonesia dinilai sebagai pasar terbesar bagi penjual BlackBerry. Namun sayang pihak RIM belum mau berinvestasi di Indonesia dan tetap membangun pabriknya di Malaysia. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak awalnya. Google Inc. membeli Android Inc. pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Nah, di sini terdapat juga jenis-jenis iOS Android di dalam aplikasi mobile antara lain sebagai berikut. Di sini terdapat 15 versi. Yang pertama yaitu ada versi 1.1, kemudian ada 1.5,
kemudian Android versi 1.6, Android versi 2.0 atau 2.01, Android versi 2.2, Android versi 2.3, Android versi 3.0 atau 3.1, Android versi 4.0, Android versi Android versi 4.1, Android versi 4.4 KitKat atau yang selanjutnya Android 5.0 Liplop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nugget, Android 8.0 Oreo. Yang terakhir yaitu ada Android 9.0 Pie. Nah, di sini setelah mengenai sistem operasi perangkat bergerak yang telah dijelaskan tadi sedikit, di sini terdapat jenis-jenis teknologi pengembangan aplikasi perangkat bergerak. Mobile technology merupakan suatu perangkat teknologi yang berisi mobile. Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang tidak asing didengar oleh telinga kita. Hampir semua orang sekarang menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Bahkan sekarang ada yang namanya smartphone, di mana smartphone ini lebih canggih dan lebih menarik dibandingkan dengan handphone biasa. Teknologi yang digunakan dalam smartphone jauh lebih canggih dibandingkan dengan handphone biasa. Teknologi tersebut hampir menyamai teknologi yang ada pada komputer. Beberapa teknologi pada perangkat bergerak yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat beberapa teknologi pada perangkat bergerak. Yang pertama yaitu ada teknologi 0 GB sampai 0,5 GB atau zero generation. Selanjutnya yaitu ada teknologi 1 GB dan 1,5 GB atau first generation. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi 2 GB atau second generation. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi 2,5 GB dan 2,75 GB atau second half generation. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi 3G atau 3 GB third generation. Selanjutnya yaitu ada teknologi 3,5 GB dan 3,75 GB dan yang terakhir yaitu ada teknologi 4 GB. Nah, di sini yang pertama yaitu ada teknologi 0 GB sampai 0,5 GB. Teknologi ini pada awal ditemukan belum diberi nama dengan teknologi 0 GB atau zero generation. Awal mulanya teknologi ini diberi nama dengan telepon radio bergerak, mobile telepon radio. Teknologi 0, GB adalah teknologi komunikasi yang mengawali terbentuknya generasi telekomunikasi yang berikutnya. Selanjutnya yaitu ada teknologi 1 GB adalah teknologi nirkabel generasi pertama berupa telepon seluler. Ada pula yang menyebutkan mobile phone. Teknologi ini adalah standar untuk telepon seluler analog yang diperkenalkan sekitar 1980-an. Selanjutnya yaitu ada teknologi 2 GB adalah teknologi komunikasi generasi kedua yang muncul karena tuntunan pasar dan kebutuhan akan kualitas yang makin baik. Generasi 2 GB sudah menggunakan teknologi digital serta mekanisme time diffusion multi-type access dan kode diffusion multi-type access. Dalam teknik komunikasinya, teknologi standar 2 GB yang berbasis TDM, salah satunya adalah GSM. Nah, yang selanjutnya ada teknologi 2,5 GB adalah teknologi komunikasi yang merupakan peningkatan dari teknologi 2 GB. Terutama dalam platform dasar GMS yang telah mengalami penyempurnaan khususnya untuk aplikasi data. Nah, setelah ada 2 GB, 2,5 GB, selanjutnya ada teknologi 3 GB adalah teknologi komunikasi generasi ketiga yang menjadi standar teknologi telepon bergerak.
menggantikan 2,5 giga. Hal ini berdasarkan ITU. Apa sih ITU itu? International Telecommunication Union dengan standar IMT 2000. Nah, yang selanjutnya ada teknologi dikembangkan lagi. Ada teknologi 3,5 giga dan 3,75 giga. Teknologi 3,5 giga adalah peningkatan dari teknologi 3 giga, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer data yang lebih dari teknologi 3 giga di atas 2 Mbps sehingga dapat melayani komunikasi multimedia seperti akses internet dan video sharing. Nah, yang terakhir yaitu ada teknologi 4G atau 4 giga yang sekarang sudah banyak digunakan oleh smartphone yang lebih canggih lagi, yaitu dikenal sebagai backbone 3 giga adalah istilah dalam teknologi komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan evaluasi berikutnya dalam dunia komunikasi nirkabel. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan banyak kekeliruan dalam berbicara. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.